Shalom para kekasih Tuhan, kembali lagi berjumpa dalam renungan suara Marturia hari Kamis 9 Juli 2026. Pada hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-4. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari baru yang boleh Engkau anugerahkan, nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk dapat menikmati anugerah yang tidak pernah kami rasakan hingga saat ini. Itu semua karena pemberian dan kasih-Mu semata ya Tuhan. Saat ini kami datang dengan rendah hati ke hadirat-Mu. Bukalah pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Lembutkanlah hati kami supaya kami tidak hanya sekedar mendengar tetapi juga bersedia diubahkan oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-4. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkau saudaraku, dan sebutlah pengertian itu di sanakmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian dari Amsal ini, kita mungkin merasa bahwa nasihatnya cukup sederhana. Kita diminta untuk menyimpan firman, memegang perintah Tuhan, dan dekat dengan hikmat. Namun kalau kita memperhatikan lebih dalam, sebenarnya penulis Amsal sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih radikal daripada sekedar kita menghafal Alkitab. Ayat pertama berkata berpegang kepada perkataan Tuhan dan menyimpan perintahnya dalam hati. Kata simpan di sini bukan sekedar menyimpan seperti ketika kita menaruh barang di gudang. Dalam bahasa Ibrani, penggunaan kata menyimpan di sini bisa diartikan juga sebagai menjaga sesuatu yang berharga, seperti menjaga harta warisan keluarga, sesuatu yang selalu diperhatikan, dirawat, dan dipelihara. Seringkali kita memperlakukan firman Tuhan seperti arsip. Kita tahu letaknya, kita pernah membaca, tetapi kita jarang membukanya kembali ketika harus mengambil keputusan. Firman akhirnya hanya menjadi pengetahuan, bukan penuntun. Karena itu ayat yang kedua berkata, berpeganglah pada perintah Tuhan supaya kita hidup. Jadi firman ini tidak menjanjikan kekayaan, kemudahan, atau bebas dari masalah. Yang dijanjikan justru adalah hidup. Dalam kitab Amsal, hidup bukan sekedar masih bernafas. Hidup berarti berada di jalan yang benar, memiliki rasa damai, relasi yang sehat, hati yang tidak mudah hancur, dan arah hidup yang tetap meskipun badai datang. Beberapa banyak orang hari ini masih hidup secara fisik tetapi kehilangan arah. Mereka kehilangan sukacita dan kehilangan makna. Sebaliknya orang yang berpegang kepada firman bisa tetap memiliki pengharapan meski berada di tengah kesulitan. Kemudian penulis memakai gambarannya dengan menarik. Jagalah ajaranku seperti biji matamu. Kenapa biji mata? Karena mata adalah bagian tubuh yang paling spontan kita lindungi. Kalau ada debu sedikit saja, kita langsung berkedip. Ketika ada benda mendekat, tangan kita berusaha untuk menutupi wajah. Tidak ada yang perlu kita melindungi mata. Tubuh kita melakukannya secara otomatis. Inilah pertanyaan yang muncul bagi kita. Apakah kita melindungi firman Tuhan seperti kita melindungi mata kita?
Atau kita justru begitu mudah membiarkan nilai-nilai dunia memasuki hati tanpa penyaringan. Ayat ketiga berkata, ikatkanlah semuanya itu pada jarimu, tuliskan itu pada loh hatimu. Jadi mengikat sesuatu pada jari itu merupakan tanda seseorang tidak lupa. Mirip seperti sekarang ketika kita pasang catatan ingatan di telepon genggam atau di kalender digital kita. Tetapi penulis di sini tidak berhenti berbicara tentang janji pada jari. Dia berkata, tuliskanlah juga pada loh hati. Kenapa? Karena pengingat di luar diri bisa saja diabaikan. Alarm itu bisa kita matikan. Catatan itu bisa hilang. Tetapi ketika firman sudah tertulis di hati, dia akan berbicara bahkan ketika tidak ada Alkitab di tangan kita. Ini sebabnya orang percaya mampu berkata jujur saat tidak ada yang melihat, tetap mengampuni saat terluka, tetap setia ketika kesempatan berbuat curang terbuka lebar. Bukannya karena ada orang yang mengawasi, tetapi karena firman sudah tertulis di dalam hati. Dan ayat keempat memberikan gambaran yang mungkin cukup mengejutkan karena dikatakan, katakanlah kepada hikmat, engkau adalah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian. Dan sebutlah pengertian itu sanakmu. Mengapa hikmat dibicarakan sedemikian rupa? Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kenapa dia disebut sebagai saudara, sebagai seorang sanak? Biasanya kita menganggap hikmat itu hanya kemampuan untuk berpikir dengan benar. Tetapi di sini hikmat dipersonifikasi sebagai anggota keluarga. Artinya dia bukan tamu yang datang sekali. Hikmat itu sesuatu yang dipanggil untuk tinggal bersama kita. Saudara adalah orang yang tahu kehidupan kita dari dekat. Dia hadir dalam keseharian dan berbagi suka duka. Firman Tuhan ingin menjadi seperti itu dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar tamu yang hadir pada hari Minggu, tetapi keluarga yang menemani setiap keputusan kita. Mungkin ini menjadi pergumulan banyak orang Kristen. Kita rajin mendengar firman, tetapi belum membuat firman menjadi anggota keluarga dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk membangun kembali kedekatan itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Sekarang mari kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan menutup perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Ampunilah kami kalau selama ini kami masih lebih banyak mengetahui firman daripada menghidupinya. Ajarlah kami untuk menyimpan firman-Mu sebagai harta yang berharga, menjaganya seperti biji mata kami, dan menuliskannya di dalam hati kami, sehingga boleh menjadi pedoman dalam setiap perkataan, keputusan, dan tindakan kami. Tolong kami supaya hikmat-Mu menjadi sahabat dan keluarga yang selalu menyertai langkah kami. Ketika kami menghadapi godaan, berikan kekuatan untuk tetap setia. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan renungan ini, sertai kami semua dengan damai sejahtera, kesehatan, kecukupan, dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mengikuti renungan Suara Marturia. Kiranya firman Tuhan tidak hanya kita ingat, tetapi tinggal di hati kita, menjadi penuntun dan menjadi hikmat yang menyertai langkah kehidupan kita. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.